Mereka masih mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran. Diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran, atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Jadi kalaupun ya, Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Pilpres sudah selesai dan Indonesia sudah memiliki presiden yang baru, yaitu Prabowo. Namun melihat pernyataan dari politisi PSI sekaligus pendukung berat Jokowi, yaitu Ade Armando, di dalam video tersebut seakan tidak terima kalau Jokowi diabaikan terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Dan kalau dipikir secara logika, sosok Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden dan juga bukan sebagai ketua umum partai politik. Dan terus apa kepentingan Jokowi terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo? Namun sebagai pendukung berat Jokowi, Ade Armando masih tetap kekeh Jokowi harus dilibatkan di dalam pertemuan tersebut. Karena bagi Ade Armando, Jokowi adalah sosok yang sangat penting bagi Prabowo, sekaligus juga berjasa. Kalau seandainya tidak ada sosok Jokowi, Prabowo sudah pasti tidak akan meraih kemenangan secara mutlak di Pilpres 2024 kemarin. Secara prinsip tuh gini loh, hubungan pertemuan dalam konteks ini tuh memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Mas Hendro tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Ya, artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya, disitulah letak masalah utamanya. Ya, kenapa tidak kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua? Itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Ya, buat saya Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo akan senantiasa nengok, mungkin bahkan datang ke Solo untuk nanya, what do you think Pak Jokowi? Ya, dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah, kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya, menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Ada apa dengan pendukung berat Jokowi yang satu ini? Terkesan sangat memaksakan Jokowi harus terlibat di dalam rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Bahkan sangat berlebihan sekali. Ade Armando menilainya bahwa rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo sulit terjadi karena ada faktor Jokowi di dalamnya yang dinilai penting bagi Prabowo sampai harus ke Solo untuk meminta pendapatnya terkait pertemuan tersebut. Dan sungguh tidak etis sekali seorang Prabowo sebagai presiden harus menemui Jokowi yang sudah kembali menjadi rakyat biasa lagi hanya untuk sekedar bertemu Megawati. Namun yang perlu saya tanggapi bahwa saya pikir tidaklah tepat ketika memang Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi gitu ya, dari sudut posisi sekarang sebagai presiden dan juga dari segi usia Bang, bahwa Prabowo lebih senior loh daripada Artinya Jokowi. Masalah marwah yang harus dijaga ya. Apa tuh? Masalah marwah yang harus dijaga. Betul. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat bahwa ketika pertemuan ini tadi kita bicarakan adalah bahwa Megawati atau katakanlah PDI yang minta, menurut saya dalam suatu dialektika komunikasi itu saling membutuhkan kok. PDI maupun Prabowo ingin ketemu, dua-duanya saling membutuhkan. Bukan berarti yang satu lebih membutuhkan daripada yang lain. Saya andaikan ada pertemuan, ada kesepakatan politik antara PDI, Megawati dengan Prabowo, Prabowo juga diuntungkan. Demikian juga diuntungkan PDI Perjuangan. Jadi dua-duanya sama diuntungkan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo harus berpikir, melihat bahwa jangan sampai ada kekuatan dua matahari kembar. Punya PDI Perjuangan meredupkan matahari yang kembar ini, gitu ya, kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu bagi Prabowo tidak sekedar hanya mempertemukan, juga menyeimbangkan bahwa jangan sampai ada power yang merasa berjasa ketika Pilpres kemarin. Kenapa? Karena dia sudah jadi Presiden Republik Indonesia. Tentu harus mengabaikan semua kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan demi untuk kepentingan rakyat. Artinya Prabowo lebih mengedepankan rakyat daripada tanda kutip balas jasa. Kalau dilihat dari seberapa penting Jokowi bagi Prabowo, sedangkan Jokowi bukan pimpinan partai,
Walaupun Jokowi pernah berjasa kepada Prabowo di Pilpres 2024 kemarin, namun kalau bicara soal saling menguntungkan, pertemuan dengan Megawati lah yang lebih menguntungkan bagi Prabowo, karena sama-sama menjadi pimpinan partai politik dan juga sama-sama menang di pemilu 2024 kemarin. Dan kalau pendukung berat Jokowi seperti Ade Armando masih kekeh untuk melibatkan Jokowi di dalam rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, secara tidak langsung sikap Ade Armando tersebut ingin mengatakan bahwa power atau pengaruh dari seorang Jokowi di panggung politik nasional sudah mulai redup. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.